Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 19 Agustus, Pekan Biasa yang ke-20. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memelihara perjanjian-Mu dengan setia. Semoga kami pun tekun mendengarkan sabda-Mu dan mengikuti bimbingan-Mu kepada keselamatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini Yesus memberikan peringatan keras terhadap orang kaya dan kekayaannya. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, lalu apakah Yesus menentang kekayaan? Tentunya tidak. Yesus sama sekali tidak menentang kekayaan atau orang kaya. Faktanya, Yesus punya banyak teman orang kaya, termasuk beberapa pemungut cukai. Peringatan Yesus sebenarnya mengulangi kata-kata bijak dalam Perjanjian Lama. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang lekat pada kekayaan akan sulit terbuka dengan Allah dan sesama, sebab hidupnya berfokus pada kekayaan semata. Inilah penghalang orang untuk mengambil bagian dalam warga kerajaan Allah yang selalu ingin berbagi dalam sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus memperingatkan agar berhati-hati dengan kekayaan? Kekayaan dapat membuat orang itu terlalu percaya diri dengan hidup dan merasa dapat mengontrol segalanya.
Kekayaan juga dapat membawa orang untuk memuaskan segala macam nafsu, sekaligus membuat orang mementingkan dirinya sendiri, sehingga menjadi egois. Kita bisa bandingkan dengan perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang tidak peduli dengan penderitaan Lazarus. Sabda Tuhan mengajarkan sebuah paradok. Kita kehilangan apa yang kita simpan dan kita mendapatkan apa yang kita berikan. Kemurahan hati akan dibalas dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini Yesus menawarkan kepada kita harta yang tak tertandingi, yang tidak dapat dibeli dengan uang, dan tidak dapat dicuri oleh pencuri. Harta itu adalah Allah. Kekayaan materi akan membelenggu kita di dunia ini, kecuali kita menjaga hati kita dan menaruh kekayaan kita di dalam Allah dan kerajaannya yang kekal. Harta kekayaan hanyalah sarana bagi kita, bukan tujuan yang utama. Maka kenapa orang kaya susah masuk dalam kerajaan Allah? Karena lekat pada kekayaannya itu. Tidak mau meninggalkan kekayaannya itu. Beda dengan unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Kita tahu, unta adalah binatang yang tugasnya membawa beban, membawa barang-barang. Dan ia bisa tanpa beban itu, melepaskan beban itu, sehingga dia masuk. Sedangkan manusia masih membawa harta bendanya, harta karunnya itu. Maka tidak bisa masuk melalui pintu kerajaan surga. Tapi kalau harta benda dilepaskan, ditinggal, dia akan bisa masuk. Itulah. Kita diajak untuk melepaskan diri. Kita tidak lekat dengan harta duniawi yang kita miliki. Tapi itu menjadi sarana bagi kita untuk semakin mencintai Tuhan dan kita wujudkan dalam kasih kepada sesama kita. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Di manakah harta kita sesungguhnya? Ya Tuhan, Engkau telah membukakan bagi kami harta surgawi. Hindarkanlah dari segala hal yang menghalangi kami untuk memberikan segalanya kepadamu. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah
kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.